kayak bermain aja gitu, padahal di situ ada edukasi di dalamnya. Minta maaf Pak, itu program apa lagi tadi namanya buatnya? Kandidat sekolah rujukan Google. Jadi nanti akan terkoneksi secara nasional. Untuk tahun ini yang kandidat sekolah rujukan Google yang tahun lalu, tahun ini nanti bulan Mei itu ada undangan Pak ke kantor Google. Mereka scale up. Ya, mereka scale up nanti tuh belajar BI. Dibiayai oleh Google. Mengelola nggak pakai biaya sendiri. Itu sudah juga. Tidak masalah. Intinya ilmu. Tapi nanti tuh minta izinnya ke dinas. Kami ada pemberitahuan ke dinas-dinas yang punya KSRG, kami beritahukan bahwasanya ini ada undangan untuk bisa kunjungan ke kantor Google. Nanti ada orang kementerian juga yang diundang. Jadi mereka bisa langsung apa ya? Kan kayak Pak Dirjen itu, Pak Iwan itu seneng banget loh sama program KSRG karena ternyata bisa menjangkau atau menyentuh sekolah-sekolah yang out of range. Enggak, ini tuh pendidikan yang semacam ini tuh tidak hanya untuk di kota aja gitu loh. Ternyata di daerah tuh juga bisa mengadopsi itu. Salah satu yang di sekolah Muara Kaman itu, di SMP 7 Muara Kaman, The Sawit School, yang sekolah di dalam hutan sawit. Listriknya cuma ada 6 jam, ya Allah. Iya Pak. Kelasnya tuh cuma ada 3 kelas. Itu, The Sawit School itu cuma dari kayu ruang kelasnya. Jadi yang mereka tuh gantian. Yang testimoni di Jakarta kemarin. Betul. Itu kan moving class dia. Separohnya di outdoors, separohnya di dalam kelas. Gitu. Tapi dia jadi KSRG loh. Dan setelah mereka bertransformasi, malah PLN akhirnya nyumbang tuh, nambahin panel surya di dalam sekolah situ. Akhirnya satu sekolah ini bisa menghidupi satu desa yang tadinya nggak ada listrik, sekarang listriknya 24 jam gitu. Panel surya. Dia berkesinambungan ya. Iya. Misalnya awalnya kan Mbak Rata nih buat pelatihan untuk guru-guru. Kira-kira ada tidak berkelanjutan program ke depan? Ada pasti. Karena nanti sistem mereka melalui daring atau bagaimana? jadi gini, kalau untuk L0 memang kami daringkan karena yang satu untuk mengenalkan sistem hybrid learning itu seperti ini, and self learning itu seperti ini loh, flip classroom itu begini loh. Jadi nanti sebelum pelatihan kick off, biasanya guru-gurunya tuh masuk dulu classroom Bu. Jadi nanti ada materi di situ, malamnya tuh belajar dulu gurunya. Nah besok tuh sistem belajarnya begitu sama anak-anak. Jadi ketika di dalam kelas, guru itu sudah tinggal review aja, feedback kan. Nah ketika si anak itu bisa memberikan feedback, oh dia baca materi saya berarti di classroom semalam, itu satu. Yang kedua, kok kurang, kok lemes feedbacknya, mungkin materi saya kurang menarik, atau mungkin perlu materi saya ganti video aja deh. Siapa tahu anak-anak saya lebih senang audio visual, jadi ya udah saya create video deh yang seru tentang edukasi. Nah ternyata pada waktu video banyak tuh yang respon, berarti anak-anak ini lebih senang audio visual gitu. Nah selama ini kan kalau materi, kalau cuma textbook aja, mohon maaf, anak-anak itu tidak akan tahu bapak ibu gurunya mau menyampaikan materi apa kecuali besok di dalam kelas. Jadi anak-anak malam itu nggak ada bayangan mau belajar, ya paling belajar tugas-tugas kemarin. Apa sih tugasnya kalau boleh tahu? Paling ngisi LKS. Benar. Meringkas. Iya. Bener nggak? Benar. Bikin keterampilan. Jadi poinnya apa? Besok emang dibedah itu soalnya, enggak kan? Dikumpul aja terus dikoreksi. Jadi anak-anak akan tekstual, secara apa ya, pemikiran dia nggak akan terbentuk critical thinking gitu Pak. Tapi kalau misalkan bentuk flip classroom, anak-anak sudah tahu besok besok materi saya, besok guru tuh mau bawain ini. Oh dia ketemu tuh kata-kata yang sulit yang dia nggak ngerti, dia besok tanya, Pak ini saya ada ketemu ini apa ya maksudnya kan gitu. Nah jangan langsung dijawab, gurunya nanya dulu ada nggak ya bisa bantu temennya. Jadi anak-anak itu akan ya kan, akhirnya mereka berdiskusi. Guru itu sebagai supervisi, sebagai monitoring, sebagai pembina, sebagai mentor. Jadi nggak cuma satu arah. Kayak yang Pak Win lihat di Kota Madiun kemarin, emang gurunya banyak ngasih kayak pidato, enggak kan? Gurunya cukup ngasih tema, mereka ngasih materi, anak-anaknya itu diskusi sendiri Pak. Yang satu yang nanti per kelompok presentasi di kelas, teman-temannya tuh nanggepin. Guru tuh di belakang duduknya, kayak monitoring gitu ya. Jadi ngarahin kalau memang perdebatannya panas gitu, baru gurunya. Itu secara nggak langsung kita juga mengajarkan anak-anak untuk communication skillnya biar bagus, teamwork.
mereka kan pasti diskusi bermusyawarah meskipun nggak dalam satu rumah mereka tetap bisa belajar kelompok karena kan pakai toolsnya Google mereka bisa chat kan di situ sambil ngerjain tugas itu sambil chat sambil gibah aku juga gitu kayaknya bagusnya kalau ini ya udah coba kamu slide 2 kamu aja yang bikin gitu. Akun belajar ID unggulnya apa Bu? Ya Unggulnya itu satu dia nggak ada iklan jadi otomatis dia lebih bebas dari malware. Coba yang punya akun belajar ID atau workspace ya yang nempel di handphone